Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sudah. Coba sebelum mulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu agar pembelajaran kita bermanfaat, berkah semuanya dan berjalan dengan lancar. Saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa hari ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih yang sudah memimpin doa. Setelah doa, saya akan presentasi. Jadi kalau misalnya saya panggil nama anak, jawab hadir ya. Jadi kalau misalnya tidak hadir, jawab saja alasannya, keterangannya apa. Mulai dari presentasi nomor 1, Ahmad Mustafa. Hadir ya. Bukan Adi, Ari Luhur Abadi. Ya. Audrey Sabina. Aibni. Basilius Anggito. Benyamin Maulana. Bunga Periska. Caroline Almeza. Diana Ardia. Ya. Linda Pasha. Ya. Eleonora. Namanya tulis sekali ya. Elizabeth Nikita. Ya. Ernest Wafi. Fadil Akmal. Ya. Faisal Jarfa. Hadir Bu. Ya. Gagas Nanda. Ya. Gregorius David. Ya. Hani Faitan. Isauan. Laulika Ajun. Ya. Keisha Darakumala. Ya. Krisna Aji. Ya. Laurentius. Umur Kusuma. Marcelino. Ya. Mita Trino. Ya. Monica Gisela. Muhammad Zauzaki. Keterangannya apa? Apa ya? Belum ada keterangannya. Nabila Periska. Ya. Naisela. Ya. Fitro Budrasi. Ya. Priscilla Brenda. Dan Rafa Satrio. Ya, hadir ya. Rangga Akbar. Ya. Saverinus. Ya. Kemudian Valentino Restu. Ya. Berarti hanya satu anak ya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak perhatian sebelum kita masuk ke dalam materi ya, baiknya kita breaking dulu ya. Kita berdiri semuanya. Yuk, semuanya berdiri dulu. Berdiri semuanya. Yuk, berdiri. Ya, semuanya berdiri. Agar anak-anak lebih fokus pada pembelajaran hari ini ya, agar anak-anak fokus pada pembelajaran hari ini, maka kita ice breaking dulu ya, ice breaking agar anak-anak lebih fokus. Kalau Bu Risna tepuk nyamuk ya, tepuk nyamuk kalian tepuk satu kali kayak gitu. Kalau tepuk gajah itu kan besar ya, jadi gini, tepuknya gini. Terus kalau saya bilang tepuk jerapah kan panjang lehernya, jadi gini, tapi nggak sampai ke tepuk, jadi gini gitu. Jadi kalau tepuk nyamuk ada tepukannya, kalau tepuk gajah seperti ini, tapi kalau tepuk jerapah seperti ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Tepuk nyamuk, tepuk gajah. Nah, berarti itu kurang fokus ya. Ya, lagi. Tepuk nyamuk, tepuk gajah. Masih ada suaranya. Tepuk jerapah. Ya, oke kita lebih banyak lagi temuannya. Tepuk nyamuk
gajah. Tepuk nyamuk, nyamuk, jerapah. Tepuk jerapah, gajah, nyamuk. Oke. Udah fokus belum? Masih ada yang salah, 3 lagi terakhir. Aku masih, berarti masih harus diulang. Ya, biar anak-anak lebih fokus. Saya ulangi, tepuk nyamuk, nyamuk, jerapah. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Anak-anak bisa duduk kembali. Ya, jadi ya SBG itu fungsinya agar kalian fokus. Ternyata tadi setelah kita coba ada beberapa yang masih belum fokus, tapi alhamdulillahnya setelah dicoba beberapa kali sudah fokus semuanya, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, materi sebelum ini apa yang telah kalian pelajari sebelumnya? Teks hikayat. Oh, terakhir teks hikayat. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini, ya, ada pertemuan hari ini. Ya, selain dilihat semuanya di layar, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak mengenai pembelajaran materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, ini adalah pertanyaan tematik yang pertama. Pernahkah kalian melakukan tawar-menawar? Apakah anak-anak sudah pernah melakukan yang namanya tawar-menawar? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, di mana saja terjadi kegiatan tawar-menawar? Pasar. Terus di mana lagi? Apakah hanya di pasar saja kegiatan negosiasi itu? Tidak. Lalu selain pasar di mana lagi? Di mana? Di sekolah. Kalau di sekolah berarti siapa dengan siapa tokohnya? Oh, bisa siswa dengan siswa. Kemudian siapa lagi? Selain di pasar, di sekolah, di mana lagi? Di kantin. Apakah boleh kalian negosiasi di kantin? Ya, kasihan di kantinnya, karena kalau di kantin itu sudah harga pas juga. Jadi anak-anak ketika melakukan sebuah tawar-menawar, dilihat juga tempatnya. Jangan sampai anak-anak itu menawar di supermarket. Karena kalau misalnya tawar-menawar di supermarket, di mall, di swalayan, boleh tidak? Tidak, harus tahu tempat juga. Seperti itu ya. Kalian pasti akan dimarahi ketika anak-anak itu tawar-menawar di tempat-tempat yang memang harganya sudah pas, tidak boleh ada tawar-menawarnya. Seperti itu. Ya, baik, berarti sudah paham ya. Jadi yang namanya tawar-menawar itu tidak hanya dilakukan di pasar saja ya, apalagi pasar tradisional ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kegiatan tawar-menawar selalu berhasil, selalu mencapai kesepakatan? Apakah seperti itu? Ya. Yang ketiga, ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Ya, coba saya ingin bertanya, alasan mengapa kegiatan tawar-menawar tadi yang menjawab ya selalu berhasil? Siapa tadi? Naik. Kenapa alasannya naik? Karena selalu tawar menawar dulu dengan itu tujuannya. Oh iya. Terus apakah selalu berhasil? Menurut kamu berhasil ya? Ya. Nah, tadi ada juga yang menjawab teks ya. Tapi tawar-menawar itu tidak selalu berhasil. Tadi yang menjawab tidak siapa? Oh, David sama Emos ya. Baik, mulai dari David dulu. Silakan. Karena dalam kegiatan tawar-menawar selalu ada pertanyaan dan jawaban, namun belum tentu ada kesepakatan yang terjadi. Ya, bagus. Ya, bagus jawaban dari siapa namanya tadi? Naik dan David. Tadi belum tepuk tangan ya, yang tepuk tangan untuk teman-teman. Pertanyaan dengan sangat baik. Kemudian menurut Emos, apakah kegiatan tawar-menawar selalu berhasil? Kamu menjawabnya iya. Alasannya kenapa? Oh, menjawabnya tidak. Ya, tidak. Kenapa tidak? Kalau misalnya kita melakukan tawar-menawar, kadang-kadang dari pihak penjual pun juga maunya mengikuti harga pasar. Jadi walaupun ditawar online,
Oh gitu, ya bagus, tepuk tangan juga untuk Emma. Ya, jadi memang jawabannya yang ketiga ini, apakah kegiatan tawar-menawar selalu berhasil? Jawabannya adalah tidak, ya, tidak selalu berhasil gitu. Bergantung pada yang benar tadi, misalnya ada penjual dan pembeli, si penjual itu kekeh ya, maksudnya kekeh dengan ini harga pasarnya segini, tidak boleh turun lagi, jadi tidak boleh ditawar seperti itu, ya, bagus seperti itu alasannya. Ini alasan dari tadi juga benar juga. Jadi meskipun ada jawaban yang masih kurang tepat, baik, ya, paham mengapa kegiatan tawar menawar itu tidak selalu berhasil? Jadi tidak selalu berhasil ya, naik, ya tidak apa-apa, ya. Anak-anak ketika ada pertanyaan, nah, berarti kalau kalian menjawab dengan baik, berarti kalian mulai berpikir ya, berpikir, kemudian kalian memiliki gagasan, silakan tunjukkan saja, tidak perlu takut, tidak perlu malu seperti itu, ya. Sampai di sini saya ingin anak-anak lebih dekat ya, karena saya ingin mengaitkan pada kehidupan sehari-hari anak-anak seperti itu. Jadi kalau kegiatan tawar-menawar itu kan dilaksanakan tidak hanya ketika di pasar, ketika kalian di rumah pun kan juga terkadang memang melakukan sebuah tawar-menawar seperti itu, ya. Itu. Kemudian tujuan di sini ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini itu ada dua. Di sini inti dari tujuan pembelajarannya, ya. Intinya ada dua materi ya. Nah, yang pertama adalah nantinya ya, setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini, anak-anak yang pertama memahami, kemudian dapat menganalisis, dapat menelaah ya, ini struktur teks negosiasi. Lalu yang kedua, anak-anak juga mengetahui, yang memahami, kemudian dapat menelaah ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Itu paham sampai di sini. Sebelum saya masuk ke dalam kegiatan inti ya, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, ya baik, kalau tidak ada, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Di sini ya, nanti ya pada pembelajaran inti ini, yang pertama anak-anak menyimak yang namanya video negosiasi. Ini adalah satu contoh video negosiasi seperti itu. Ya, saya akan putarkan. Kalian menyimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrean John Charles. Saya Indonesia itu. Saya Arvin Harsada. Kami dari kelas 12 kelompok 8 akan menyelesaikan bahasa Indonesia negosiasi. Tadi gelap. Udah tak kasih. Sarana saat dimulai kita
tadi anak-anak sudah melihat atau menyimak tayangan video contoh dari negosiasi seperti itu, contoh dari tawar menawar. Nah, apa yang kalian dapatkan setelah menyimak tayangan video negosiasi tadi? Kira-kira videonya sudah membahas tentang tawar menawar apa? Ya, dua apa saja yang dibeli oleh anak-anak tadi? Jeruk. Ya, setelah ada 3 buah yang dibeli. Apakah ketiga-tiganya setelah dilakukan tawar menawar berhasil? Ya, berhasil. Harganya jadi turun tidak? Misalnya yang apel awalnya dari berapa jadi berapa? 45.000 jadi 35.000. Yang kedua, jeruk awalnya berapa jadi berapa? 15 jadi berapa? 12. Yang terakhir, salak awalnya dari berapa jadi berapa? 13.000 jadi ya jadi 10.000. Berarti anak-anak tadi sudah menyimak tayangan video negosiasi dengan baik. Setelah anak-anak menyimak negosiasi dengan baik, ya, selain pengertian tadi tawar menawar, apa yang dimaksud dengan negosiasi kalau seperti itu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Menurut anak-anak secara detailnya, secara lengkapnya, ya, apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Ya, Eros, silakan. Teks negosiasi merupakan teks yang menunjukkan kegiatan tawar menawar yang terjadi di kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Ya, bagus jawaban dari Eros, benar ya. Jadi kegiatan tawar menawar ya yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian ini ada jawaban yang lainnya selain jawaban dari Eros tadi. Ya, silakan David. Kegiatan tawar menawar di sekitar lingkungan kita yang melibatkan dua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya, bagus jawaban dari David. Apa namanya? Lebih lengkap lagi ya. Jadi dilengkapi jawaban dari Eros tadi sudah bagus, sudah benar ya. Jadi kegiatan tawar menawar yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari, kemudian ditambah oleh jawaban dari David bahwa kegiatan negosiasi itu ada 2 pihak yang ada di dalamnya ya. Minimal memang di dalam negosiasi itu ada 2 pihak yang ada ya. Yang pertama mungkin pihak pertama misal antara tadi ya. Kalau di teks negosiasi ini 2 pihaknya. Yang pihak pertama adalah penjual, pihak kedua adalah pembelinya ya, seperti itu. Kemudian tujuannya memang tujuan dari negosiasi kenapa dilakukan sebuah tawar menawar memang itu untuk mencapai sebuah tujuannya adalah kesepakatan. Adanya kesepakatan antara 2 belah pihak seperti itu. Ya, bagus jawaban dari siapa namanya David dan Eros tadi sudah melengkapi apa itu yang dimaksud dengan teks negosiasi. Kemudian saya ingin anak-anak sekarang berkelompok, silakan berkelompok. Kelompoknya kalau totalnya ada 35 ya, karena harusnya 35 satu anak itu tidak berangkat ya. Saya akan membagi anak kelompok, berarti kalau misalnya 35 dibagi menjadi 7 saja, satu kelompoknya 5 ya. Satu kelompok ada 5 orang ya. Saya akan menunjuk satu ketua, kemudian ketua tersebut silakan memilih anggotanya sendiri seperti itu. Ketua yang pertama adalah yang pertama Karolin. Karolin, kamu ketua kelompok yang pertama ya. Jadi nanti anggotanya ada 5 gitu. Kemudian kelompok yang kedua ketuanya Eros ya. Jadi Eros ketua kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga ketua kelompoknya Faisal. Faisal kamu ketua kelompok 3 gitu. Kemudian yang keempat ketua kelompok 4 adalah David ya. Ya, kemudian ketua kelompok yang kelima Marcelino ada nggak? Oh iya, ketua kelompok yang berarti 5 ya. Kemudian ketua kelompok yang ke-6 Monica mana Monica? Ya, satu lagi ketua kelompoknya adalah Basilius adalah ketua kelompok yang terakhir kelompok. Kenapa ketawa? Gak apa-apa ya. Ketua yang adalah ketua kelompok nanti organisasi kelompoknya untuk membuat diskusi ya mengenai permasalahan
Itu ya. Nah, di hitungan ke-10 ya silakan berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini gitu ya. Saya ulangi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, itu ya. Silakan hitungan ke-10 anak-anak yang tidak saya tunjuk menjadi ketua kelompok, silakan kalian boleh ya bergabung di kelompok mana saja. Yang memang jangan pilih-pilih teman ya, kita tidak boleh yang namanya pilih-pilih teman ya, terobin saja laki-laki perempuan di dalam satu kelompok tidak masalah ya. Jadi tidak sampai satu kelompok perempuan semua, dan sampai satu kelompok laki-laki semua, apalagi yang memiliki kemampuan tinggi di sini semua, yang kurang di sini tidak boleh seperti itu gitu ya. Oke, itu ada 10, silakan mencari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini ya, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Itu ada 10, siapa? 5 sama 6? Dana, silakan. Kurang. 10 ya, sudah semua. Mereka sampai siapa? Coba cek dulu. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Ya, baik sudah. Kelompok 4 mana? Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Kelompok 5? Ya, sudah. Kelompok 6? Ya, silakan duduk. Kelompok 7? Duduk Mas, duduk jangan berdiri. Ya, cari kursi ya, di bawah sini. Ya, baik. Ya. Sudah ya. Ya, silakan kursinya bisa digeser-geser. Jangan sampai ini kelompok mana? Di sebelah sana. Nah, bagus. Kemudian ini ya. Ya. Udah 5 semuanya, 1, 2, ini kurang 1 memang ya. Ya. Ini 5. Kita lanjutkan, anak-anak. Saya akan membagikan belajar ya. Silakan anak-anak pelajari. Mau mana yang dia belum? Ya. Silakan. Ya. Nah, anak-anak sudah saya berikan jalan ajarnya terlebih dahulu. Anak-anak bisa membacanya, kemudian anak-anak juga bisa melihatnya. Contoh-contoh dari teks negosiasi itu seperti apa? Nah, coba saya ingin anak-anak fokus lagi ya. Silakan lihat ke depan lagi ya. Jadi anak-anak setelah anak-anak menyimak tadi ya, kemudian mengetahui tadi apa itu teks negosiasi, kemudian selanjutnya yang ingin kita pelajari hari ini, tujuan kita yang pertama adalah anak-anak mengetahui ya struktur dari teks negosiasi seperti itu ya. Struktur teks negosiasi silakan dilihat di dalam bahan ajar atau bahkan modul anak-anak yang kalian miliki atau buku panduan sumber belajar lainnya juga boleh. Contoh-contoh di dalam
teks negosiasi seperti itu ya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada kalian, setelah kalian melihat dari contoh teks negosiasi itu ya, menurut anak-anak struktur yang pertama di dalam negosiasi itu apa? Orientasi ya. Apa itu orientasi di dalam sebuah teks negosiasi? Apa itu orientasi? Orientasi itu apa? Ya, pembukaan di dalam sebuah teks seperti itu. Lalu contoh dari pembukaan atau orientasi, contohnya seperti apa? Ya, bisa salam, bisa menyapa, misalnya penjual dan pembeli. Berarti contohnya seperti apa? Dialognya seperti apa? Menyapa. Oh ya, selamat pagi, ya bagus. Ada lainnya? Contoh lainnya? Assalamualaikum, ya benar. Kalau yang beragama Muslim, ya bagus. Ya, betul sampai ya. Betul jawaban dari teman kalian tadi bahwa yang pertama adalah memang orientasi. Yang namanya orientasi itu adalah membuka di dalam sebuah teks negosiasi. Ya, biasanya memang berisi salam ataupun sapa. Contohnya tadi sudah dicontohkan, misalnya pagi ya berarti selamat pagi, siang selamat siang, atau bahkan assalamualaikum kalau memang beragama Muslim seperti itu. Ya, tapi jarang sekali assalamualaikum itu digunakan ketika di pasar. Kan biasanya malah menyapa, halo Pak, hai Pak, kayak gitu. Itu kan juga boleh. Bergantung. Jadi yang namanya orientasi itu bergantung pada kondisi tempatnya di mana. Ya, di mana kalian melakukan yang namanya tawar menawar itu. Kemudian setelah membaca teks negosiasi juga, struktur yang kedua apa setelah orientasi? Ya, permintaan. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan itu apa? Menanyakan harga. Ya, menanyakan harga. Misalnya, berapa harga ini? Berarti si pihak pertama itu ingin meminta sesuatu dari pihak kedua. Ya, bagus. Kemudian struktur yang ketiga, pemenuhan. Setelah ditanya, misalnya, berapa harga jeruk ini? Pihak yang lainnya menjawab, harganya berapa? Misalnya seperti itu. Dari tiga struktur ini paham? Ya, baik, kalau paham, saya akan lanjutkan. Struktur yang keempat, penawaran. Apa itu penawaran di dalam sebuah teks negosiasi? Kegiatan menentukan harga. Ya, proses tawar menawar, proses menentukan harga juga betul. Ya, bagus ya. Jadi memang benar. Ya, jadi memang benar bahwa yang namanya tawar menawar atau mungkin penawaran itu adalah kegiatan atau proses inti di dalam teks negosiasi. Intinya kegiatan tawar menawar kayak gitu ya, antara satu pihak dengan pihak yang lain seperti itu. Kemudian struktur selanjutnya setelah penawaran apa? Ya, persetujuan. Persetujuan kalau memang kesepakatan itu berhasil pasti ada yang namanya persetujuan. Jadi kalau memang berhasil berarti ada persetujuan. Tapi kalau misalnya tidak berhasil pasti tidak akan ada yang namanya persetujuan. Maka dari itu persetujuan itu wajib ada di dalam tes negosiasi tidak? Wajib ada atau tidak? Tidak. Ada atau tidak? Ya, tidak wajib ya. Tadi kan katanya apakah semua tawar-menawar itu pasti akan berhasil? Nah, berarti kalau persetujuan wajib atau tidak? Tidak wajib ada ya. Jadi bergantung pada proses tawar-menawarnya apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil berarti tidak akan terjadi sebuah persetujuan. Kemudian struktur selanjutnya setelah persetujuan apa anak-anak? Pembelian. Ya, pembelian. Kalau misalnya di dalam sebuah teks negosiasi ada jual beli, pasti akan ada sebuah pembelian. Apakah semua teks negosiasi itu ada pembelian? Ada tidak? Ya, tidak. Karena apa? Karena tidak ada Tujuan bisa jadi menolak. Oh, karena yang pertama alasannya misalnya tidak terjadi sebuah persetujuan, maka itu tidak akan terjadi pembelian. Ya bagus. Alasan lain mengapa tidak ada pembelian? Mengapa pembelian itu tidak wajib ada di dalam sebuah teks negosiasi? Alasannya apa? Alasannya? Karena apa? Siapa yang mau jawab? Pembelian.
Nah, tadi sudah dijawab di awal. Saya ulangi lagi bahwa sebuah negosiasi itu kan tidak hanya terjadi di pasar. Tadi ada yang menjawab, Ernest misalnya menjawab di kelas, di sekolah. Apakah itu kegiatan pembelian tidak kira-kira? Tidak. Berarti alasan selain tadi karena tidak ada persetujuan, maka pembelian itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Berarti alasan yang kedua, kenapa pembelian itu tidak wajib ada karena tidak selalu apa? Ya, tidak selalu tentang harga, tidak selalu tentang jual beli. Ya, jual beli. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Kemudian struktur selanjutnya adalah struktur terakhir. Ya, penutup. Apa yang dimaksud dengan penutup di dalam sebuah teks negosiasi? Apa itu penutup? Apa? Ya, akhir dari sebuah percakapan. Akhir sebuah percakapan biasanya contohnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, ucapan terima kasih. Selain ucapan terima kasih apa lagi? Matur nuwun. Matur nuwun sama terima kasih apa bedanya? Sama, hanya bedanya terima kasih itu bahasa Indonesia, matur nuwun itu bahasa Jawa. Ya, selain terima kasih ucapan apa lagi? Ya, salam atau salam penutup kayak gitu. Kan tadi diawali dengan salam pembuka, ya, assalamualaikum kayak gitu, atau selamat pagi, ya. Kemudian penutupnya juga bisa diakhiri dengan salam juga, ya, wassalamualaikum seperti itu. Gitu ya. Itu struktur di dalam sebuah teks negosiasi. Nah, di sini. Ya, bagus. Tadi dari 7 jawaban anak-anak sudah benar semuanya. Mulai dari pertama, orientasi, kedua permintaan, ketiga pemenuhan, keempat penawaran, kelima persetujuan, ya. Kemudian keenam pembelian dan terakhir penutup. Seperti itu. Kemudian ada beberapa perbedaan struktur yang seperti saya katakan tadi. Yang pertama, bergantung pada permasalahan apa yang sedang dinegosiasikan, kemudian bergantung juga pada persiapannya. Nah, seperti tadi ya yang disampaikan oleh anak-anak, ya, bahwa tidak semua teks negosiasi atau negosiasi itu, tawar menawar itu berkaitan dengan jual beli, ya. Tidak semua kesepakatan itu berkaitan dengan di pasar tempatnya, itu pastinya ya ada perbedaan struktur antara teks satu dengan teks yang lainnya. Maksudnya seperti itu. Jadi terkadang teks negosiasi ada yang tidak ada pembeliannya karena memang tidak ada jual beli. Ada juga teks negosiasi yang strukturnya lengkap dari awal orientasi pembuka sampai penutup ada yang lengkap karena memang prosesnya ada jual belinya. Ya tidak masalah kayak gitu ya. Jadi untuk struktur itu tidak masalah bahwa ada 7 struktur dan ada yang tidak, itu tidak masalah karena memang tergantung pada teksnya, teks negosiasinya seperti itu. Sampai di sini sudah jelas penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan tentang struktur teks negosiasi? Ya, kalau tidak ada, kalian bisa melihat lagi pada bahan ajar, dilihat lagi di bahan ajar. Kemudian atau sumber yang lainnya, tadi misalnya contoh dari teks negosiasi, ya. Contoh dari teks negosiasi, kalau sudah diketahui strukturnya, ya, menurut anak-anak, ya, ciri kebahasaan yang dimaksud dengan ciri kebahasaan itu adalah ciri, ya, bahasa yang ada di dalam sebuah teks negosiasi. Yang pertama apa? Kira-kira kalian menemukan apa di dalam sebuah teks negosiasi itu? Ciri bahasanya seperti apa? Berisi pasangan tuturan. Ya, berisi pasangan tuturan. Maksudnya kalimatnya seperti apa? Ya, bagus jawabannya ya. Memang yang pertama itu berkaitan dengan adanya kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya pasangan tuturan. Di dalam sebuah teks negosiasi memang terdapat dua pihak. Jadi ada pasangannya. Tidak mungkin di dalam negosiasi hanya satu orang. Mungkin tidak negosiasi hanya satu orang. Ya, kan tidak mungkin seperti itu. Maka dari itu pasti di dalam sebuah kalimatnya ada pasangan tuturannya. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Berarti kalimatnya seperti apa? Kalimatnya ada pasangan tuturan. Misalnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Mungkin Marcelino, mungkin? Contohnya kalimat yang menunjukkan pasangan tuturan. Ada
kebiasaan. Oh, ciri kebiasaan yang pertama. Ya baik, mungkin yang lainnya ada yang bisa memberikan contoh? David, ya baik. David, silakan. Apa namanya? Menurut David, ya, contoh dari kalimat yang menunjukkan berisi pasangan tuturan, contoh dialognya seperti apa? Contoh dialognya mungkin dari kayak sapaan selamat pagi lalu dijawab dengan selamat pagi juga gitu. Ya, bagus jawaban dari David. Seperti itu ya Marcelino. Tadi hanya sebenarnya ciri kebahasaan yang pertama itu sederhana. Maksudnya pas berisi pasangan tuturan itu kalimatnya hanya tanya jawab antara pihak pertama dan pihak kedua saja. Contohnya tadi sudah dicontohkan oleh David bahwa misalnya mulai dari orientasi salam itu misalnya selamat pagi dijawab iya selamat pagi, berarti sudah ada pasangan tuturan kalimatnya berupa dialog seperti itu Marcel. Sudah jelas untuk yang ciri kebahasaan yang pertama ya. Kalau sudah jelas mungkin ada yang masih bingung seperti Marcel tadi, masih ada yang kesulitan? Tidak ya, berarti sudah jelas semuanya. Mana suaranya? Sudah jelas semuanya belum? Ya, baik kalau sudah berarti saya lanjutkan lagi. Selain kalimat yang berisi pasangan tuturan, yang kedua cirinya apa? Bahasa persuasif. Ya, bahasa persuasif. Apa yang dimaksud dengan bahasa persuasif? Bahasa persuasif itu apa? Atau mengajak. Membujuk atau mengajak, ya bagus, betul ya jawabannya. Jadi yang namanya persuasif itu kalimat-kalimatnya membujuk, mengajak agar apa? Ya agar pihak lainnya itu mau atau menyetujui ya tawaran-tawaran dari pihak yang lainnya seperti itu. Jadi kalimatnya berupa kalimat persuasif. Lalu yang ingin saya tanyakan, contoh kalimat persuasif seperti apa? Contohnya? Oh, David lagi ya, silakan David. Contoh kalimat persuasif, contohnya? Misal kayak mau menawar barang apel gitu, terus penjualnya memakai bahasa persuasif kayak ini harganya sudah pas karena apelnya itu fresh sudah diambil dari pohonnya asli gitu. Ya, bagus, benar ya, jawabannya seperti itu. Jadi mengapa kalimatnya memang kalimat persuasif? Biasanya pihak lain agar mau misalnya menjual, ini loh buahnya tuh segar, fresh kayak gitu. Kemudian kalau pembelinya jangan mahal-mahal kayak gitu, misalnya jangan mahal-mahal ya bu, misalnya saya hanya mahasiswa atau saya hanya siswa seperti itu. Uang saku saya kurang cukup kalau misalnya harganya terlalu mahal, itu seperti itu ya. Ayo bu, diturunkan lagi harganya. Berarti itu seperti membujuk kayak gitu. Paham? Untuk kalimat persuasif. Oke, kalau paham, kita lanjut ketiga. Cirinya apa lagi? Ya, apa itu interrogatif? Oh ya, benar. Ada pertanyaan, ya bagus. Ada pertanyaan. Pertanyaan contoh di dalam sebuah teks negosiasi kalimatnya seperti apa? Oh, harganya berapa? Oh iya, mau jawab. Oh iya, itu tadi. Apa ya? Mau dijawab jangan dulu pertanyaan jawaban. Berarti itu semangat. Pokoknya anak-anak yang aktif dalam menjawab pertanyaan, yang aktif bertanya pasti akan mendapatkan nilai tambahan dari Bapak Ibu guru. Jadi jangan sia-siakan kalau misalnya di dalam kelas itu aktif dalam hal positif ya, aktif bertanya, aktif menjawab, jangan aktif yang lainnya gitu. Gitu ya. Kita lanjutkan setelah kalimat interrogatif tadi itu kan udah memang di dalam sebuah teks negosiasi banyak sekali kalimat tanya, kalimat pertanyaan. Kemudian yang keberapa ini cirinya? Oh, keempat. Cirinya apa lagi yang kalian temukan? Bahasa argumentatif. Ya, apa itu bahasa argumentatif? Apa itu bahasa argumentatif? Untuk menjabarkan alasan dan pemberian bukti secara logis dan didukung dengan fakta yang tepat. Ya, bagus jawabannya. Ya, memang. Ya, memang itu jawabannya. Jadi bahasa argumentatif, yang namanya argumen, ya, argumentatif itu pendapat ya. Didasari dengan bukti-bukti, didasari dengan fakta, kayak gitu. Agar memang yang namanya sebuah negosiasi kalau tidak didasari alasan-alasan yang logis, alasan yang didasari sesuai dengan fakta, maka pihak yang lain tidak akan percaya, gitu. Misalnya tadi
Misalnya tadi penjual bilangnya ini fresh loh, padahal aslinya kalau dilihat dari kasat mata buahnya seperti busuk kayak gitu. Itu kan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta-fakta seperti itu. Gitu ya. Ya baik, lanjut untuk apa namanya? Ciri yang selanjutnya selain kalimatnya argumentatif apa lagi? Deklaratif. Apa? Deklaratif. Ya, kalimatnya menggunakan deklaratif. Apa itu deklaratif? Kalimat yang berfungsi untuk memberitakan sesuatu. Ya, memberitakan. Yang namanya kalimat, betul ya. Kalimat itu terbagi menjadi 3, ya, kalimat interrogatif, kemudian deklaratif, satunya adalah imperatif. Di dalam sebuah teks negosiasi ada 2 tadi, bahasanya menggunakan interrogatif itu pertanyaan. Kalau deklaratif itu apa namanya, pemberitaan gitu. Berarti kalau kalimat berita ditandai tanda bacanya apa? Tanda baca di dalam kalimat apa tadi? Titik. Ya, deklaratif apa? Titik. Ya, titik seperti itu. Jadi jangan sampai keliru antara yang interrogatif dan deklaratif. Kalau yang imperatif itu tanda seru, tapi kalau di dalam sebuah teks negosiasi tidak ditemukan tanda baca seru di situ atau jarang sekali, ya. Sehingga di dalam ciri kebahasaan teks negosiasi hanya ada 2 tadi ya, jenis kalimatnya menggunakan bahasa yang interrogatif, kalimatnya menggunakan pertanyaan, dan deklaratif, memberitakan gitu. Contohnya berarti seperti apa? Contohnya kalau di dalam teks negosiasi contohnya seperti apa? Ya tadi mau menjawab pertanyaan karena tadi sudah dipakai temannya. Contohnya apa? Memberitakan saja misalnya. Kalau tadi ditanya harganya berapa, berarti kalau contoh kalimat deklaratif seperti apa? Ini harganya 20.000, ini harganya Oh sekian. ya. Coba ulangi yang keras. Ini harganya sekian. Ini harga sekian lah, sekian berapa? Ya, gitu. Lo kan segitu. Ya, harus lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya kamu sebagai penjual ya, atau kamu sebagai pembeli, kalau misalnya mendengarkan ini harganya segini, ini harganya segitu, kira-kira pembelinya tahu tidak harga pastinya berapa? Ya, tidak ya. Jadi harus lebih detail lagi ya. Benar ya, Emas tadi sudah menjawab. Harga buah apel 20.000 1 kilogramnya, berarti kan jelas gitu ya, tidaknya segini segitu lah, itu ukurannya tidak bisa dilihat. Lanjut ya, terakhir ciri kebahasaan yang terakhir apa? Ya, sopan dan santun. Contoh kalimat yang menggunakan kalimat sopan dan santun seperti apa? Ya, permisi Pak, lah bagus. Lainnya apa? Apa? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Lainnya? Kalimat yang sopan itu contohnya seperti apa? Ada kata permisi, ada kata terima kasih, terus apa? Izin bertanya ya. Sebelum melakukan sesuatu izin dulu ya, bagus kayak itu, betul ya, bagus jawabannya ya. Banyak ya kalimat-kalimat yang sopan dan santun yang bisa diungkapkan agar pihak yang lainnya mau menyetujui, agar pihak yang lainnya tidak, misalnya ditawar tidak marah gitu. Karena bahasa yang digunakan kalian itu adalah bahasa yang sopan dan santun seperti itu. Dari penjelasan saya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, apakah sudah jelas semuanya? Ya, benar ya. Apakah sudah jelas semuanya? Ya, kalau sudah jelas, saya akan membagikan analisis. Boleh dia. Boleh? Buat
Ya baik. Perhatikan anak-anak semuanya. Tadi anak-anak sudah saya bagikan LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik berkaitan dengan materi kita. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah ciri kebahasaan. Nah, silakan sudah saya bagikan contoh ya, contoh dari teks negosiasi ya, contoh dari teks negosiasi. Silakan kalian berdiskusi pada kelompok kalian ya, atau mungkin nanti bisa dibagi pengerjaannya. Silakan didiskusikan mengenai struktur dan ciri kebahasaan di dalam teks negosiasi ya. Kalian telah kalian analisis sehingga kalian lebih paham lagi mengenai materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan struktur dan kaidah pembahasan teks negosiasi. Silakan mulai sekarang bisa kalian diskusikan pada kelompok kalian. Mungkin sebelum diskusi ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, sebentar. Siapa namanya apa? Ya, ya, silakan apa itu mau tanya apa? Untuk ciri kebahasaannya nanti dijawabnya dengan kalimat berikutnya atau tidak? Ya, bagus ya pertanyaan dari Elmos ya. Apakah ada bukti atau tidak? Jawabannya iya. Di situ ada buktinya. Misalnya struktur yang pertama tadi apa? Struktur tes negosiasi yang pertama adalah orientasi. Ya, orientasi itu ditunjukkan pada kalimat keberapa gitu. Dan kalimatnya contohnya yang mana gitu. Itu ada buktinya ya. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompok kalian. Ya, silakan. Di belakang saja. Ya, silakan. Cuma itu. Ya, bulan. Ini gimana, Pak? Apa namanya? Pegang ini nih. Apa dulu? Oh iya. Ya, terus ini kameranya ngarahin situ. Bisa ditulis orientasi pekerjaan penemuan orang ya. Saya ingin bertanya, ini kalimatnya kita tulis kalimat satu dia atau kita tulis dengan kalimat kata-kata Ini kalimat satu. Kalimatnya berarti kan anak-anak boleh langsung saja misalnya struktur orientasi terdapat pada kalimat 1, 2, 3, tidak perlu semuanya kalian tulis. Buktinya ditulis, punya tetap ditulis, tapi tulisannya hanya kalimat ke 1, kalimat ke 2 gitu aja. Ya, karena sudah menunjukkan di situ kalimat ini apa. Ini waterproof atau ini Bu, permisi Bu, ini yang ini buat madep ke depan aja, terus apa yang muter gitu loh, muter ke bawah. Ini berarti madepnya ke PPT aja. Coba. Satu ini nggak apa-apa di sini. Oh, yang deket-deket aja ya. Ya.
Jadi orientasi kalimat satu. Nanti kalau misalnya tidak ada pembelian, bisa jual beli, step aja. Itu tentang apa ya? Ciri kebahasaan atau yang mana? Ya, satu aja gak apa-apa. Ya, dan misalnya ciri kebahasaan kalian menemukan lebih dari satu, boleh itu semua, atau kalian menemukan hanya satu, tulis satu saja tidak apa-apa. Seperti itu ya. Ya, jawabnya ditulis dia menunjukkan kalau ini apa ada pasangan. Oh ini harus ditulis ya. Satu saja kan nggak apa-apa. Terus kalimat interogasi ya, satu saja nggak apa-apa. Yang penting bisa menunjukkan bahwa itu memang ciri bahasa itu menunjukkan itu ya. Bisa ditulis. Ya. Itu ya. Malah ke sana. Alah, Pak.
pede. Aku mau kudu siap. Bingung banget. Enggak loh kamu. Dan kamu siap. Kamu punya kita dong. Review dah. Cowok. Ini kayak YouTube goblok. Kayak YouTube. Bahasanya. Yuk. Duduk. Tidak angle lah. Tidak angle. Iya. Oh, coba ganti. Oh, cocok. Aku sok ngezoom sih. Ngawur kok, Ren. Lurem ki lho, Ren. Kamera kamu beri. Yang mereka salah Sos. Oh enggak. Tergantung. Jadi kebahasaan operator ya. Jadi kebahasaan. Ya,
Ini tugas apa nih? Kalau kamu bisa nunjukin 4 sama 13 berarti kalimatnya tuh apa nanti kamu bisa ya, apakah anak sudah selesai semuanya? Beberapa kelompok sudah selesai, ada yang belum. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu settingin daw na yung nakakit. Soalnya, ang gami lo. Ono. Kuini. Nah, may mga Opo. Rasa. Mau masak itu kan? Kamu mau masak? Kalau misalnya kalau perusahaan tidak mau menuruti, saya akan melakukan cerai, memberitahu bahwa nantinya akan mau bekerja. Ya. Oh iya. Tolong itu lumayan lagi. Tapi Ini gimana berapa? Ya wes. kita tikin ngubir. Tip rasa ditangga. Ya rasa ditangga, botol kok kene ditangga piye tak adil. Atip.
anak era Stop ya. dengar tumpah Pertanyaan dulu. musik ke kamu tuh di sing ngombe aku Panel. Rais nggak tahu makasih ya titik tok Belum tes kerja. Pemenuhan baru kemudian ada tanya jawab berarti teknis sama nawarannya. Biasa kalau saya tanya jawab minta lihat juga. Jadi kalau nggak bisa minta lagi mas, saya minta aku kalimatnya aku minta kalau di dalam teks dan kaitan dengan dialog. ini punya pakai mic kemudian kerekam berarti Ya sudah ya, saya minta satu perwakilan kelompok ya. Saya minta satu perwakilan kelompok. Diskusinya nanti dulu satu kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Kemudian nantinya kita akan bahas bersama apakah sudah tepat atau belum. Silakan kelompoknya Marcelino yang sudah selesai silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, menganalisis teman-teman
pemetaan struktur teks negosiasi dan kaidah pembahasan atau ciri kebangsaan dari teks negosiasi. Ya semuanya semua kelompok bisa masuk. Ya, kita tolong ya yang lainnya jangan ramai ya. Selamat pagi teman-teman dari Bu Wisna. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas ciri kebahasaan dan struktur teks negosiasi. Kita mulai dari ciri kebahasaan yang pertama, yaitu Sebelumnya perkenalan kelompoknya dulu ya. Ada saya di samping. jadi nama saya Marsuno Kristianto dari kelas 10A nomor absen 25. Saya Benjamin Maulana Pasha dari nomor absen 6. Kalau saya Lulu Kusuma Pradewi dari nomor absen 24, saya Hadi Faizan absen 18. Kita mulai dari ciri kebahasaan yang pertama, yaitu berisi pasangan tuturan. Dan yang merupakan ciri kebahasaan berisi pasangan tuturan adalah kalimat pertama dan kedua, yaitu kalimat selamat sore. Untuk ciri kebahasaan yang kedua adalah bahasa persuasif, dan itu adalah kalimat ke-8, yaitu jangan begitu, kita harus mencari jalan keluar. Karena di situ terdapat bahasa persuasif seperti wakil perusahaan itu mengajak untuk mencari jalan keluarnya agar masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan untuk yang ketiga, bahasa interrogatif, yaitu bahasa yang berisi pertanyaan seperti kalimat ke-9 dan kalimat ketiga, yaitu adalah sebenarnya apa yang terjadi dan baiklah, terima kasih, boleh saya keluar, dan akan dilanjutkan dengan ciri kebahasaan yang nomor 4. Untuk selanjutnya yaitu bahasa argumentatif yang terdapat dalam kalimat 5, yaitu kami hanya ingin memperbaiki nasib. Kami sudah bekerja keras di perusahaan, tapi kami merasa upah yang kami dapat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya dengan uang 2 juta per bulan, paling tidak kami menerima upah 2 juta per bulan. Dan untuk yang kelima yaitu kalimat deklaratif, yaitu terdapat pada kalimat 3 dan 9 yang tertuliskan, saya sepakin yang dipercaya oleh teman-teman untuk menemui pimpinan. Itu untuk di kalimat 3. Dan untuk kalimat 9 yaitu tidak bisa Pak, ini kota Jakarta, semua harga mahal, tolong diusahakan sampai 2.800.000. Dan yang terakhir yaitu bahasa santun dan sopan, yaitu terdapat pada kalimat 1, 2, 13, dan 14. Kalimat 1 dan 2 yaitu sapaan, selamat sore. Dan untuk 13, 14 itu ya seperti ucapan penutup. Dan terima kasih. Selanjutnya untuk struktur tes negosiasi, pertama organisasi kalimat sapaan, kedua permintaan kalimat kelima, kami hanya ingin memperbaiki nasib, dan pemenuhan kalimat ke-8. Dengan begitu kita harus mencari jalan keluar. Saya akan mengusulkan kenaikan UMP sampai 2.400.000 kepada direksi. Dan struktur keempat, penawaran kalimat ke-9, tidak bisa Pak, ini kota Jakarta, semua harga mahal, tolong diusahakan sampai 2.800.000 Pak. Selanjutnya untuk struktur
dan kalimat nomor 11 itu usahakan lebih Pak, kami akan bekerja lebih keras. Dan kalimat nomor 12, baiklah akan saya coba untuk menjadikan teman-teman untuk tidak mau bekerja lagi. Dan untuk struktur pembelian di teks negosiasi yang diberikan oleh Isna tidak terdapat struktur pembelian karena di sini negosiasinya persetujuan untuk gaji karyawan. Selanjutnya penutupnya pada kalimat nomor 13 dan 14 yaitu baik Pak, terima kasih saya boleh keluar, ya silahkan. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, silakan. Ada yang ingin menanggapi apakah pekerjaan yang sudah diungkapkan oleh teman kalian sudah sama atau tidak? Mungkin ada yang berbeda. Bisa kita diskusikan, bisa bertanya atau menanggapi apa yang telah dikerjakan oleh kelompok yang lainnya. Silakan, saya persilakan kepada anak-anak yang ingin bertanya. Silakan, siapa yang bertanya? Atau menanggapi, silakan. Mungkin. Atau jawabannya juga sudah sama. Atau mungkin ingin bertanya kepada kelompok ini juga boleh. Silakan. Silakan. Saya tawarkan. David? Sudah cukup. Ernos? Sudah cukup. Nilainya? Monik? Sudah cukup? Coba berarti kalau misalnya tidak ada pertanyaan, apakah jawaban dari anak-anak itu sama dengan jawaban dari kelompok yang maju di depan ini? Mayoritas sama. Ya baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ya baik, kita akan membahas apa yang telah kalian kerjakan nantinya. Coba saya video pekerjaan dari Mas Somadi ya. Ya, kita bahas bersama. Kita bahas bersama ya LKPD kalian. Yang pertama adalah kita bahas yang strukturnya dulu saja. Struktur tes negosiasi ada berapa? Struktur tes negosiasi ada berapa? Struktur tes negosiasi ada berapa? Ada 5, 6, 7. Totalnya? Ya, ada 7 struktur teks negosiasi. Jangan sampai keliru ya anak-anak ya. Kalau yang kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan ada berapa? Jangan terbalik ciri kebahasaan dan struktur karena itu sudah hal yang berbeda. Kalau struktur itu sistematikanya, urutannya. Tapi kalau ciri kebahasaan berarti berkaitan dengan bahasa yang digunakan pada teks tersebut. Ya, kita bahas pertama orientasi terletak pada kalimat keberapa? Ya, kalimat 1 dan 2 ya, bagus, benar ya. Selamat sore, selamat sore Pak, selamat sore saya Adi Minoto. Ya betul, itu adalah orientasi. Kemudian struktur yang kedua adalah permintaan. Terdapat pada kalimat ke. Jawabannya yang tepat adalah kalimat ketiga. Ya. Karena yang namanya permintaan itu adalah permintaan dari pihak pertama untuk meminta sesuatu pada pihak yang lainnya. Kemudian pemenuhan terdapat pada kalimat ke berapa? Ya 4, betul ya. Kalimatnya adalah sebenarnya apa yang terjadi semua karyawan ya memenuhi permintaan atau memenuhi percakapan pada pihak 1 seperti itu. Lalu ya penawaran terdapat pada kalimat keberapa saja? Ya setelahnya kayak gitu karena kan urut ya, berarti kalimat ke-5, kalimat ke-6, kalimat ke-7, 8, 9, 10 ya 11 ya
Ya, sampai nomor 11. Jadi penawaran itu terletak pada kalimat nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi seluruh kalimat itu masuk ke dalam struktur seperti itu. Kemudian struktur selanjutnya adalah pembelian. Persetujuan dulu. Persetujuan terletak pada paragraf kalimat ke 12. Baiklah, saya akan coba kayak gitu. Udah terjadi kesepakatan gitu. Persetujuan, tolong kendalikan. Kemudian 13, baiklah Pak, itu juga setuju kayak gitu. Berarti persetujuan terletak pada kalimat ke 12 dan 13. Terus penutup terletak pada kalimat ke 13. Ya, sebenarnya 13 14 juga pada terima kasih dan ya silakan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bahas yang ciri kebasan. Ada apa? Ya, cara rame ya. Ciri kebasan yang pertama adalah berisi pasangan tuturan. Ya jelas kalau pasangan tuturan itu ada di kalimat berapapun, karena kalau misal tanya jawab berarti terjadi adanya pasangan tuturan di kalimatnya. Ya. Lalu bahasa persuasif, ajakan terletak pada kalimat beberapa saja. Yang kedua bukan persuasif ya, ini urutannya adalah interrogatif dulu. Interrogatif tadi arti dari interrogatif apa? Ya, pertanyaan. Mulai dari sebenarnya apa yang terjadi, kemudian boleh saya keluar kayak gitu ya. Ya betul nih jawabannya. Kemudian ciri kebahasan yang ketiga adalah kalimat apa ini? Argumentatif. Tadi persuasif udah ya. Argumentatif. Yang namanya argumen apa? Pendapat ya. Boleh kalau di sini misalnya jangan begitu, kita harus mencari jalan keluar. Saya akan mengusulkan kenaikan pada direksi. Berarti itu bisa merupakan apa ya namanya argumen bahwa jangan sampai keluar gitu ya. Lalu untuk yang selanjutnya bahasa santun dan sopan. Kalau bahasa santun dan sopan banyak ya di sini. Misalnya diawali dengan selamat sore itu juga termasuk apa namanya sopan, karena mengucapkan salam tidak langsung masuk ke dalam ruangannya seperti itu. Atau mungkin ucapan terima kasih itu juga termasuk kalimat sopan dan santun. Ya baik, sampai di sini dulu ya berkaitan dengan apa namanya materi kita, struktur dan ciri kebahasan dari teks negosiasi. Apakah sudah jelas semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya baik, kalau tidak ada perhatikan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita simpulkan ya, anak-anak kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apa saja yang kita pelajari? Ya, struktur apa? Ya, struktur dari teks negosiasi. Lalu yang kedua? Ya, ciri kebahasan dari teks negosiasi. Kemudian kita akan apa namanya ya? Merefleksikan ya, kita refleksikan kekurangan dan kelebihan pada pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Senang sekali. Ya, senang semuanya. Kita evaluasi juga. Menurut anak-anak ya, kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran hari ini apa? Silakan yang mau mengungkapkan. Kita evaluasikan agar nantinya kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan evaluasi untuk pembelajaran hari ini? Silakan, saya persilakan. Mungkin itu Enos ya, silakan Enos untuk mengungkapkan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Menurut saya dari sisi kelebihan pembelajaran hari ini itu pembelajarannya disampaikan secara interaktif, gurunya sudah bicara dan sudah menjadi interaksi komunikasi dari masing-masing. Lalu dari sisi kelemahannya mungkin dari persiapannya ya, mulai dari atau materi, mulai dari device juga mungkin itu dari saya. Oke. Ya baik, terima kasih Enos untuk
Tiga aja ya? Oh yaudah, baik. Kita kalau tiga aja, ya baik. Untuk selanjutnya pembelajaran, kalau hari ini kita belajar tentang struktur dan kebahasaan. Kalian sudah paham semuanya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah untuk menulis atau memproduksi sebuah teks negosiasi. Mungkin seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan dapat diambil juga ya. Ya, kita doa dulu sebelum kita mengakhiri untuk pembelajaran dari ini. Dipimpin oleh Ernest, ditemani di situ tidak ya. Baik, teman-teman saya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan aturan dari kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, dicukupkan. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk kesempatan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.